Perkenalkan, nama saya Nurlan SPD, guru kelas 5 SDN 23 Sindue, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Program studi PGSD LPTK Universitas Tadulako Palu. NIM 1123500. Berikut video saya. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah. Harus makan dulu ke sekolah. Kenapa kita harus makan dulu ke sekolah? Nah, tentunya ketika kita menerima mata pelajaran yang telah diberikan oleh bapak atau ibu guru, kita tidak merasa lelah. Kenapa? Ketika kita lapar, tentunya menerima pelajaran tidak serius, Pak. Kita perasaan kita lapar ya. Jadi sebelum ini hadir semua ini. Alhamdulillah. Berapa orang ini? 12 orang. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, barangkali kita berdoa. Ya. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Sebab kenapa? Sehingga pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar pada hari ini sukses dan tidak ada kendala sesuatu apapun. Bisa paham? Bisa. Iya. Untuk itu barangkali untuk mengawali, saya persilakan untuk kelasnya untuk membaca doa. Silakan di depan. Semoga doa yang baru saja diucapkan tadi dapat atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pembelajaran kita pada pagi hari ini tidak ada kurang satu apapun. Iya. Pada pagi hari ini, perlu anak-anak ketahui di kelas 5, kita pembelajaran sudah tema 6. Tema 6 yaitu mengenai masalah perpindahan, atau kami ulangi, mengenai masalah tema 6, panas dan perpindahannya. Di situ sub tema 2, perpindahan kalau di sekitar kita. Namun kalau kita membahas semuanya itu tentunya agak luas. Makanya
radiasi. Ya, radiasi. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa pada pagi hari ini tentunya dari tadi sudah Bapak Guru bagi buku paket ya, dan bagi buku paket. Tentunya sesuai dengan materi kita pada hari ini sudah agak dibaca dan sudah agak dipaham dan ya, dipaham ya, dibaca sudah dipaham. Loh, kenapa? Ini pembelajaran ini dari tema 1, tema 6 kemarin pembelajaran pertama sudah kita bahas. Intinya kita mengulangi, tapi ini mengenai masalah radiasi ya. Anak-anak sekalian, tentunya sebelum Bapak lanjut ya pada hari ini pembelajaran kita, Bapak akan perkenalkan ya apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Tentunya pembelajaran itu punya tujuan tertentu. Jangan lain diberi materi dikasih, lain juga dikerja. Nah, makanya dalam suatu pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, tentunya Bapak dan atau Ibu Guru memperkenalkan apa pembelajaran kita pada hari ini. Bisa paham? Bisa. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui bersama, di depan kita ada media pembelajaran. Ada ya? Kalau media pertama ini apa? Menjemur baju. Menjemur baju. Yang kedua sedang apa? Menghangatkan badan, atau biasa kita di dalam pramuka itu kita bikin api unggun ya. Kalau pada terasa dingin kita bisa bakar tunggu kayu seperti yang ada di dalam media. Tunggu kayu dia bisa itu menghangatkan badan, mendekatkan daripada api tersebut agar tidak terlalu dingin. Iya, tentunya tanpa kita sadari, kalau tadi juga sudah membaca, sudah ditahu ini kan radiasi. Ini namanya radiasi. Iya, radiasi. Kalau radiasi itu berarti dia tidak pernah itu langsung, antara dan langsung ya, langsung. Maksudnya radiasi. Iya. Perlu kita ketahui bersama, tadi sudah kita lihat kalau kita umpamanya sedang menjemur baju. Apa lagi ini? Tentang menghangatkan badan. Ya. Tentunya dalam menghangatkan badan itu adalah termasuk juga radiasi. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama adalah meringkas ya, atau berikan penjelasan eksplanasi dari media cetak ke elektronik ya. Artinya di situ nantinya kita menulis daripada hal-hal yang penting di dalam buku. Nantinya akan ada tugas itu nanti ya. Sebelum Bapak terangkan memang, saya jangan nanti mengambang ya. Sehingga nantinya kita membuat daripada ide pokok dari paragraf itu tersebut. Tentunya di samping itu juga kita mengetahui apakah ide pokok itu. Apakah ide pokok itu juga kita pahami. Ide pokok atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf
Dan ide pokok ini juga terdapat dalam kalimat utama ya, karena saya rasa ini pembelajaran tidak sulit sekali. Setelah kemarin-kemarin sudah kita bahas dari tema pertama sampai 6 sekarang ya. Namun ide pokok adalah gagasan ya. Ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok dalam pikiran utama dalam paragraf. Dalam paragraf hanya ada satu ide pokok. Artinya dalam satu paragraf itu cuma satu ide pokoknya ya. Artinya hal-hal yang penting. Nah, di situ dicatat apa yang dimaksud dengan paragraf. Di situ dicatat semua ya. Dan juga ada juga sudah buku yang sudah dibaca. Artinya tidak meleset. Pembelajaran kita pada hari ini tentunya ada di dalam buku. Ya. Anak-anak sekalian yang Bapak hormati. Nah, di samping itu juga kita akan mempelajari tentang mengenai masalah. Ada 3 cara ya perpindahan kalor. Ya, pertama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Tentunya dari pembelajaran kemarin, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan nanti. Apakah yang dimaksud dengan konduksi? Ya, siapa? Bisa jawab? Ayo. Anak. Ya, konduksi, konduksi adalah merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Nah, kalau perantara itu artinya dia langsung. Iya, langsung. Jadi itu contohnya, ya contoh konduksi itu. Contohnya, nah, siapa pernah minum kopi atau minumannya, minum teh? Siapa biasa? Begitu ketika kita bikin teh atau bikin kopi, kita celupkan itu sendok di dalam gelas air panas. Bagaimana kira-kira? Panas atau dingin DP sendok? Panas. Nah, panas. Alhamdulillah. Jadi panas ya. Nah, artinya di sini juga kita bahas mengenai masalah konveksi. Iya. Konveksi merupakan apa ya? Perpindahan kalor melalui perantara. Ya, dia melalui perantara. Sedangkan konduksi tadi tidak melalui perantara, ya. Dan selanjutnya sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor melalui atau tanpa perantara. Nah, contoh tadi, coba lihat di sini. Contoh, lihat ada di media, ya. Tanpa dia perantara, tanpa ada perantara, dia langsung. Apalagi kalau cuaca seperti ini panas, ya. Dengan cuaca yang panas, berarti kita dengan matahari yang panas, bukan cuaca panas ya. Dengan matahari yang panas dapat kita menjemur pakaian seperti ada yang kita lihat ya. Anak-anak sekalian, ya. Tentunya dari tadi apa yang Bapak katakan sudah dibaca buku ya. Nah, setelah tadinya kalau kita seperti ada di
kita melihat di apa namanya? Media. Nah, bagaimana perasaan anak-anak sekalian ketika mendekati api? Dekat dengan api, kayak ini. Bagaimana lo dekat dengan api? Bagaimana? Pak? Ya, panas. Kalau semakin dekat kita tentunya berapa? Semakin panas kalau semakin dekat. Nah, di samping itu juga, kira-kira bagaimana kalau kita menjauh dari api tersebut? Kira-kira bagaimana? Kalau kita semua menjauh dari api, masih panas kan atau dingin? Hah? Ya, tentunya dingin. Nah, di samping itu juga, anak-anak sekalian, ya, tadi sudah Bapak bagi buku. Mana buku? Dibagi semua buku. Samping bagi buku. Nah, di situ nantinya, Anda anak-anak sudah menemukan nanti konsep penting di dalam buku bacaan. Nah, dibaca, dilihat mana konsep-konsep yang paling penting, tentunya digaris bawahi. Setelah nantinya ada presentasi tidak setengah mati. Iya, langsung dipaham. Ya, digaris bawahi saja itu di dalam buku tadi. Mana bukunya? Buka halaman berapa tadi itu? 100? Buka semua buka tuh. Buka semua buku. Buka. Iya. 118. Ya. Jadi diidentifikasi saja mana hal-hal yang penting. Nah, di samping itu juga bisa kamu orang mencari daripada di dalam pembelajaran itu mana yang penting. Nah, di samping itu juga nanti dapat menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku. Dapat jawab dalam pertanyaan sebagainya. Ada praktek kita pada hari ini. Praktek supaya lebih mengetahui apakah betul atau tidak. Setelah kita praktekkan baru kita tahu, oh betul dan apa yang dimaksud dengan radiasi, konveksi dan sebagainya. Nah, itu nanti kita praktekkan. Nah. Ya, nantinya seperti apa yang dikatakan oleh Bapak, nanti kita ada uji coba ya, percobaan nantinya. Di samping itu pula, nah, di dalam suatu percobaan nanti anak-anakku sekalian bisa mengumpulkan sesuai dengan apa nanti di coba percobaan. Ya, kita praktekkan nanti, apakah memang betul atau bagaimana. Iya. Nah, untuk itu barangkali Bapak guru akan membagi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Kelompok 1 Olga, mana Olga? Ya, Olga. Arin, Rina, ya sudah. Anastasia. Kelompok 2 Selvi, mana sudah? Naila, sama Faisal. Oh iya pas, alhamdulillah pas ya. Kelompok 3 Rivaldo, Hesti, Rara, Farah, Rahmawati. Ya, ya. Untuk itu barangkali Bapak akan membagikan ya, atau mungkin anak-anakku sekalian ada yang bertanya dengan Bapak atau sama-sama teman untuk bertanya. Tidak usah malu-malu. Mungkin ada pertanyaan.
yang bertanya? Siapa yang bertanya? Siapa? Bang? Olga, siapa Olga ya? Iya. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Iya. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Iya. Nah, di samping itu mungkin ada teman. Anak-anak yang bisa jawab, belum Bapak jawab? Ada? Mungkin ada? Oh, iya, silakan. Dengar. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat berbicara dinamakan radiasi. Oh iya, apa itu radiasi? Tadi itu? Apa radiasi itu? Ulangi. Radiasi adalah apa? Cina apa? Radiasi adalah apa? Coba ulangi dulu, baca saya dengar dulu. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat berbicara dinamakan radiasi. Radiasi, Bapak ulangi sekali di depan. Perhatikan kalau semua, perhatikan. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Itu yang dimaksud dengan radiasi. Iya. Contoh, sudah ada contoh seperti kita lihat di papan. Iya. Di papan tulis ya. Itu tadi. Dan selanjutnya mungkin masih ada? Bertanya masih ada? Dan bertanya lagi? Siapa namamu? Ival? Oh, Ivaldo apa? Coba tanyakan tadi. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Iya. Apa yang dimaksud dengan bagus sekali pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Ternyata tadi anak-anak sekalian ini sudah banyak memperhatikan daripada Bapak Guru telah menerangkan. Artinya ketika Bapak menerangkan itu tolong diperhatikan. Diperhatikan nantinya itu bagus sekali. Dipalo. Coba mungkin ada yang menjawab, bisa jawab. Mungkin bisa jawab. Coba ulangi tadi pertanyaan sekali, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan konveksi? Iya. Ada? Ternyata samanya Rina. Coba Rina, jawab Rina. Dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Iya, tepuk tangan. Tadi tepuk tangan ini sudah lambat tepuk tangan. Apa ulangi? Ya. Konveksi adalah merupakan perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor melalui apa? Perantara. Yang namanya melalui perantara kan beda dong. Kalau mata antum tadi apa radiasi tadi tidak melalui perantara, dia langsung. Nah, kalau ini perantara. Nah, kalau kita ibaratkan kayak seperti apa namanya? Membawa kue itu ada antara ya, tolong antarkan dulu ya, tapi tidak langsung. Apalagi sumber matahari ini langsung berkuasa oleh Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah itu. Ternyata anak-anak sekalian ini sudah paham sekali ya. Untuk itu Bapak akan bagi LKPD-nya ya. Kelompok 2 3 ya. LKPD lihat situ, LKPD lihat dulu. Lihat semua di situ. Ya, lihat LKPD. Ya. Nah, di situ nantinya, perhatikan, di situ nantinya kamu mengisi sesuai yang ada di dalamnya. Ada semua pokok. Ditulis semua di situ. Nah, di samping itu juga anak-anak sekalian membaca juga dalam buku bacaan ini mengenai masalah radiasi. Ya, dan menulis ringkasan yang penting juga atau ide pokok. Nah, di samping itu juga kita bisa menyimpulkan ya konsep perpindahan kalor secara radiasi, disimpulkan semua di situ.
Kalau jika ada yang nggak pernah Kan di situ. Kan udah orangnya, jangan jauh-jauh. Ambil pun di situ. Kan. Itu kerjasama. Kalau di sana tadi itu kerjasama. warna Ringkasannya ditulis ya. Ringkasannya. Nah, di dalam buku bacaan itu ada berapa paragraf itu? Ada 3. Tentunya di situ dicari dulu dari pokok 3 paragraf. Dicari ya. Iya, ada semua di situ. Ya. Nah, kita pada hari ini akan melakukan percobaan. Jangan cuma kira-kira panas api ini atau bagaimana. Hah? Kita harus langsung dicoba. Ya. Mulai dari kelompok 1 nantinya. Ya. Ada misal? ada Ya, ada misal. Masing-masing. Ya. Di bawah kemarin juga itu buku. Artinya dilihat bagaimana tahu kita uji. Kita pakai mistar 2 cm, 3 cm bagaimana kerudakan dan kedudukan daripada kasih dulu tiap kelompok 1 dulu. Ya, kelompok 1 dulu sesuai yang ada di dalam lembaran ya LKPD, sesuai yang ada di LKPD. Bawa kemana LKPD? Bawa kemana? Sesuai. Ini diukur. Bagaimana? Coba lihat caranya. 2 cm. Iya, 2 cm. Kelompok 1 mana? Ini dulu. Satu yang catat, kalau disimpulkan nanti. Nah, tunggu. Kata mengapa? Ya. Di dalam LKPD itu kita disuruh untuk dicoba, percobaan. Nah, cara pertama kita ambil itu adalah 2 cm. Kita ambil, kita ukur dulu. Lihat baku. Lihat dari jarak lilin, apinya lilin. Lihat seperti itu. Bagaimana? Setelah itu kita ambil berapa lagi? 4 dan sebagainya. Nah, di situ nantinya Anda simpulkan. Nah, bagaimana ketika tangan anak-anakku sekalian mendekati atau dekat dengan apinya lilin. Kalau 2 cm bagaimana? 2 cm, ketiga cm-nya bagaimana lagi? Tambah cm-nya bagaimana lagi? Nah, tidak mungkin semakin jauh dia semakin panas. Kalau dia semakin jauh semakin panas, ada penyakit teman. Hah? Ada penyakit. Tentunya penyakit apa itu? Tidak mandi ke sekolah. Hah? Iya, tidak mandi ke sekolah. Jelas seperti itu. Jadi dicoba. Oke? Untuk itu kelompok 1 saya persilakan dulu. Kelompok 1 atau kelompok 2. Catat. Terus saya bantu. 2 cm. Bukan 2 meter, ya. 2 cm. Kalau 2 meter itu jauh. Sudah, kamu yang ya. Kau. Kalau saya buka dia bisa dibuka. Di situ saya dulu. Coba. Coba taruh tangan di sana. Bagaimana dia jelas ini? Tulis itu, panas bagaimana? Iya. Kalau dingin tulis dingin. Lagi. Iya. Tuh. Iya. Kasih tepat di situ 2 cm, 4 cm tepat. Sana lah. Gimana? Nah, ini tulis di situ. Tidak usah ragu-ragu. Ya.
Kasih jauh kalau sini. Panas. Panas. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu untuk kelompok 2 lagi. Kelompok 2 maju. Kelompok 2. Dengan temannya juga. Dengan temannya. Ya, dengan temannya maju saja. Maju satu tuh, selfie. Mas selfie. Gimana rasakan? Ya. Oke. Terus 4 cm. Ya. Teman rasakan? Tulis. Oke. Iya. Iya. Terus jauh. Gimana? Bapak sudah bantu ini daripada kamu orang tambahkan di sini buku ini sesat. Iya, gimana? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk itu kelompok 3 lagi. Terakhir. Kelompok 3. Iya. Tulis. Oke, mulai dari 2 cm kalian. Gimana? Ini tulis aja. Kan nggak tanya apa. Nah, iya. Sesuai di situ kalau misalnya ada kolomnya dari situ, ada kolomnya berapa sih di belakang itu. Hai, hai. Nah. Oke, tepuk tangan. Sudah kita adakan percobaan. Tentunya sudah memahami bagaimana caranya, bagaimana hasil percobaan tadi. Ketika tangan kita dekatkan dengan lilin, ya, yang dengan lilin yang kita bakar tadi itu. Bagaimana kalau 2 cm bagaimana? 3 cm bagaimana? 4 cm bagaimana? Dan sebagainya. Tentunya di situ ada satu kesimpulan. Bikin satu kesimpulan, ya. Karena sudah dipaham apa 2 cm tadi panas. Kalau 4 cm tadi masih panas, 5 cm masih panas. Nah, bagaimana kalau sudah sampai 5 atau 4 cm dari tempat lilin tersebut? Apakah dia masih panas atau tidak? Masih panas kah? Masih panas. Kalau 5 cm sampai 10 cm tadi masih panas. Iya, itu disimpulkan. Ya. Disimpulkan saja, nah. Sesuai dan diisi. Ya. Dalam buku tadi. Iya. Di situ. Iya, pertimbangkan tuh. Nah. Panas lebih. Nah, di sini coba buka semua, ada kesimpulan ya. Di sini ada kesimpulan. Ada kesimpulan. Kesimpulannya. Ini kesimpulan. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, sudah. Pak, belum. Setelah selesai daripada LKPD dikerjakan, tentunya meskipun di situ tadi banyak yang belum dipahami, tapi setelah anak-anak sekalian diskusi, ya, tentunya sudah tahu. Yang tadinya belum ditahu, cuma sendiri, tapi setelah kamu kumpul sampai 4 sampai 6 orang, sudah bisa dipahami. Nah, beginilah bentuknya diskusi. Nah, untuk itu barangkali bisa kita presentasikan. Nah, bisa dipresentasikan. Ya, untuk kelompok 1 disilakan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ternyata pintar semua sudah. Itu yang Bapak cari. Artinya adanya pengertian. Apa pengertian? Ketika Bapak untuk menerangkan diperhatikan. Ketika dia diperhatikan itu salah sendiri. Artinya Bapak pada hari ini sangat-sangat bangga. Ya, sangat bangga. Sebab anak-anak sekalian juga sudah mampu untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kita pada hari ini. Nah, setelah tadi kita sudah memahami dan mengetahui tentang mengenai masalah radiasi dan contoh-contohnya sudah ada semua di dalam buku. Makanya itu tadi Bapak katakan tidak mungkin materi atau soal yang diberikan itu tidak ada dalam buku. Itu semua ada dalam buku. Ya, jadi perlu kita ketahui semua. Tentunya anak-anak sekalian, harus ada perhatian. Seperti guru menerangkan. Tapi kalau tidak ada perhatian, itu ditanya tidak tahu. Itulah pada artinya anak-anak sekalian sudah berusaha semaksimal mungkin, meskipun waktunya sangat singkat. Namanya usaha. Ya, berusaha kita itu. Kalau tadi kita sudah berusaha bagaimana untuk tampil semaksimal mungkin. Walaupun belum semaksimal kita mungkin, nanti kita berusaha bagaimana ke depannya. Tadi sudah ada apa nih bayangan-bayangan dari kesimpulan tadi masalah percobaan, ya. Nah, untuk itu juga perlu diperhatikan ya kepada anak-anak didik sekalian mengenai masalah hasil tadi. Bapak sangat didukung, ya, sangat baik. Tapi ternyata sudah bisa juga menyusun kata-kata. Sambil menyusun daripada kata di dalam buku kan ada. Dan juga sudah bisa menyimpulkan gambar dan menyimpulkan isi percobaan tadi. Ternyata dia kalau semakin dekat dia semakin panas. Iya. Kalau dia semakin jauh dia semakin dingin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, ya. Tentunya pada hari ini, ya, apa yang saya katakan tadi saya sangat mengapresiasi sekali, ya. Dengan itu kalai dan tabungkan, belajar dan belajarlah supaya anak-anakku sukses sebagai abdi negara, tanggung jawab. Di samping itu juga kalai dan tabungkan membaca di pelajar, literasi harus diperhatikan. Maksudnya pulang ke rumah tidak usah dulu terlalu banyak bermain, tidak usah dulu terlalu banyak masalah di luar. Fokuskan untuk belajar membaca. Itu yang utama, membaca, menulis, dan berhitung. Itulah materi kita pada hari ini. Barangkali untuk penyemangat kedua kalinya kita berikan dulu tepuk semangat. Iya, tepuk semangat. Kita ada semangat. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Semangat. SDN 23 Sindue. Murah. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, pembelajaran kita, insya Allah kita masih bisa berjumpa besok. Untuk itu Bapak akan pimpin langsung saja doanya atau siswa? Siswa, ya. Siswa. Betul, betul kelas. Pimpin doanya. Sebelum kita keluar.